Hujan turun sejak pagi, membasahi kampus Seoul Arts University dengan aroma tanah basah yang lembut. Di tengah kerumunan payung warna-warni, Han Raelin berlari kecil menuju aula utama sambil menutupi kepalanya dengan map partitur. Ia terlambat menghadiri seminar musik yang diadakan fakultasnya, dan tidak menyangka hari itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah seluruh hidupnya. Sepatu ketsnya menjejak lantai lobi yang licin, hampir membuatnya tergelincir jika seorang pria tak sigap menangkap lengannya. Raelin menatap mata pria itu, bening, tajam, seolah menyimpan ribuan kata yang belum terucap. Nafasnya tercekat. Laki-laki itu tersenyum tipis, memperlihatkan lesung pipi yang dulu hanya ia kenal dari kenangan masa kecil. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Suaranya dalam, hangat, dan begitu familiar. Raelin mengerjap, mendadak gugup. Lee Seojin. Nama itu muncul dalam pikirannya seperti gema dari masa lalu yang hampir terlupakan. Seojin, yang dulu duduk di bangku sampingnya saat SD. Seojin, yang pernah memberinya gantungan bintang kecil sebelum pindah ke Seoul dan menghilang begitu saja. Sekarang, ia berdiri di depan Raelin sebagai pria dewasa berpenampilan memukau, setelan hitam rapi, aura bintang yang sulit diabaikan. Raelin bahkan sempat ragu, apakah ini benar dia atau hanya ilusi yang muncul karena rindu yang lama terkubur. Pertemuan singkat itu berlanjut saat Raelin mengetahui bahwa Seojin menjadi bintang tamu seminar hari itu. Ketika MC menyebut namanya di atas panggung, seluruh ruangan riuh oleh sorakan mahasiswi. Raelin terpaku, menyaksikan Seojin menyanyi dengan suara yang begitu dalam hingga menusuk relung hati terdalamnya. Lagu tentang kehilangan dan penantian itu seolah berbicara langsung padanya. Ia tidak tahu apakah Seojin tahu dirinya ada di antara audiens, atau justru menyanyikan lagu itu untuk seseorang di masa lalu. Setelah acara selesai, Raelin mencoba pergi diam-diam. Pikirnya Seojin tak mungkin mengingatnya setelah bertahun-tahun. Namun langkahnya terhenti ketika suara itu kembali memanggil namanya dengan jelas, Han Raelin. Tubuhnya menegang. Raelin perlahan menoleh, mendapati Seojin berdiri beberapa langkah darinya. Rambut yang basah diguyur hujan membuatnya terlihat lebih nyata dari yang pernah ia bayangkan. Mereka berbicara canggung, tentang kuliah, tentang hujan, tentang masa kecil yang ingin mereka ulangi. Namun dalam setiap tatapan, tersimpan rasa penasaran yang lebih dalam dari sekadar temu kangen. Seojin sempat menunduk, lalu tersenyum pada gitar lama yang masih Raelin bawa. "Kau masih bermain musik, seperti dulu," ucapnya pelan. Raelin merasakan dadanya hangat, seperti ada sesuatu yang perlahan hidup kembali. Hari mulai senja, langit abu-abu berisi air yang belum habis jatuh. Sebelum berpisah, Seojin mengambil gantungan bintang kecil dari sakunya, yang sama seperti dulu, seolah ia merawatnya selama bertahun-tahun. Ia menempatkannya di telapak tangan Raelin dengan lirih, sepertinya ini akhirnya kembali pada pemiliknya. Raelin terdiam, jantungnya berdetak terlalu keras. Dalam hujan yang tak mau reda, keduanya berdiri dengan senyum samar dan kenangan lama yang kini kembali bernafas, memberi tanda bahwa takdir baru mulai bergerak. Sejak pertemuan di bawah hujan itu, hari-hari Raelin berubah tanpa ia sadari. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak berarti, seperti gerimis sore yang jatuh di jendela kelas, atau suara gitar dari gedung seni yang mengingatkannya pada lagu yang dinyanyikan Seojin di panggung. Mereka mulai bertukar pesan setiap malam, awalnya singkat dan gugup, namun perlahan berubah menjadi percakapan panjang hingga dini hari. Seojin sering menanyakan bagaimana harinya, apakah ia sudah makan, bahkan sekadar memastikan Raelin tidak kehujanan saat pulang. Kuliah. Pertemuan demi pertemuan pun kembali terjadi, entah kebetulan atau karena takdir sengaja mempertemukan mereka. Suatu malam, Seojin menunggu Raelin di depan gedung fakultas dengan 2 gelas coklat panas. Mereka berjalan menyusuri taman kampus, membicarakan hal-hal kecil sampai akhirnya langit dipenuhi bintang. Raelin menatap ke atas, lalu menggenggam gantungan bintang kecil di tangannya. Seojin tersenyum melihatnya. "Lucu ya, dulu kita hanya 2 anak kecil yang saling janji akan bermimpi lebih tinggi. Tapi hari ini, kau benar-benar terlihat seperti seseorang yang mengejar bintang." Raelin tertawa kecil, meski ada getaran lembut di hatinya. Ia tidak pernah menyangka pria yang dulu hanya teman masa kecil kini menjadi seseorang yang membuatnya gugup hanya dengan menatapnya. Di bawah lampu taman yang redup, mereka duduk berdampingan di bangku kayu, bahu mereka hampir bersentuhan. Seojin memainkan gitar kecil yang selalu ia bawa,
menyanyikan potongan lagu baru yang sedang ia ciptakan. Suaranya lembut, seperti angin malam yang membelai pelan kulit Raelin, membuat dunia seolah berhenti hanya untuk mereka berdua. Waktu berjalan lebih cepat ketika seseorang membuatmu bahagia. Dan begitulah yang terjadi pada keduanya. Mereka mulai sering bertemu di kafe kecil dekat kampus, berbagi roti croissant favorit Raelin, saling bertukar cerita tentang mimpi yang sama-sama ingin dicapai. Kadang-kadang, Seojin akan menatap Raelin lebih lama dari seharusnya, pandangan yang membuat Raelin merasa dilihat, dipahami, dan dihargai. Seolah semua warna yang pernah pudar kini kembali hidup dalam palet hatinya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu di mata Seojin yang tidak bisa Raelin pahami. Senyumnya hangat, tetapi sesekali tampak seperti menyembunyikan beban berat yang tak ingin ia bagikan. Suatu malam, saat mereka berada di rooftop gedung musik memandang kota yang berpendar cahaya, Seojin tiba-tiba bertanya, "Jika suatu hari aku harus pergi, apakah kau masih akan tetap berada di sini?" Raelin terdiam sesaat, tidak tahu harus menjawab apa. Hanya desiran angin yang terdengar, membawa kegelisahan yang tak mereka ungkapkan. Walau pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, hubungan mereka tetap mengalir, semakin dekat, semakin sulit bagi keduanya untuk berpura-pura bahwa ini hanya reuni masa kecil. Raelin mulai menunggu pesan Seojin setiap malam, mulai merindukan tawa dan suaranya, mulai mencari kehadirannya bahkan dalam keramaian. Dan Seojin, dengan caranya yang hati-hati namun penuh perhatian, seolah ingin mencatat setiap detail tentang Raelin sebelum sesuatu yang tidak ia katakan terjadi. Pada akhirnya, mereka berdua menyadari bahwa perasaan itu bukan lagi sekadar nostalgia. Cinta mulai tumbuh, perlahan, hangat, namun nyata. Dan seperti ombak yang selalu kembali ke pantai, hati keduanya saling mendekat tanpa paksaan. Mereka belum mengucapkan apapun, tapi dunia seakan tahu, dua hati yang hilang akhirnya saling menemukan. Meski tak ada yang tahu, kebahagiaan itu akan segera diuji oleh kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Musim dingin datang lebih cepat tahun itu. Hujan berubah menjadi salju tipis yang turun di halaman kampus, membuat napas Raelin terlihat seperti kabut putih setiap kali ia berbicara. Seojin semakin sibuk setelah debutnya diumumkan secara resmi. Poster wajahnya terpajang di jalanan kota, di stasiun kereta, di layar LED gedung-gedung tinggi. Raelin bangga, namun di balik itu ada rasa takut yang perlahan tumbuh, takut kehilangan seseorang yang baru kembali hadir dalam hidupnya. Mereka masih sering bertemu, tapi tidak sesering dulu, dan Raelin mulai merindukan kedekatan yang pernah mereka miliki. Suatu malam, Raelin mendapat pesan singkat dari Seojin. "Aku ingin bertemu. Malam ini, rooftop gedung, musik, tidak ada emoji, tidak ada tanda bahagia. Hanya kalimat tegas dan seakan berat untuk dituliskan." Raelin merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia mengenakan jaket tebal dan berlari kecil menembus dingin angin malam, berharap kabar itu baik, berharap senyumnya akan menunggu di sana. Namun ketika sampai di rooftop, ia menemukan Seojin berdiri diam menatap kota, rambutnya diterpa angin, ekspresinya jauh lebih gelap dari biasanya. Seojin menoleh pelan ketika mendengar langkahnya. Mata itu, yang selalu hangat dan penuh cahaya, kini tampak dipenuhi keraguan. Tangannya mengepal di saku kot hitam panjangnya. Untuk beberapa menit, mereka hanya berdiri saling menatap tanpa kata. Hanya suara angin dan bising lalu lintas dari bawah sana yang menjadi saksi. Raelin ingin bertanya, tapi bibirnya tak sanggup bergerak. "Aku mendapat surat panggilan," ucap Seojin akhirnya, suaranya serak. "Wajib militer. Bulan depan aku harus masuk." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang memecah hati Raelin. Ia merasakan dunia seolah berhenti. Salju yang turun di sekitar mereka tidak sedingin kabar yang baru ia dengar. Raelin mencoba tersenyum, mencoba tegar, namun air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Ia membalikkan badan, menutup wajahnya dengan tangan, bukan karena ia tidak ingin terlihat lemah, tetapi karena ia tidak siap menerima kenyataan bahwa kebahagiaan mereka baru saja mulai, dan kini harus diuji. Seojin mendekat, menyentuh bahunya lembut. "Aku takut," bisiknya. "Aku takut kehilanganmu, takut 2 tahun akan mengubah segalanya." Raelin menatapnya dengan mata berair, "Lalu kenapa kau memberitahuku saat aku sudah terlalu dalam jatuh mencintaimu?" Kalimat itu keluar spontan, lebih jujur dari yang pernah ia akui pada diri sendiri. Seojin terpaku, seolah kata cinta itu membuat napasnya tertahan. Dalam detik yang membeku itu, Seojin merengkuh Raelin dalam pelukan erat.
Tubuh mereka bergetar karena dingin dan tangis yang tak bisa dicegah. Aku mencintaimu, ucapnya pelan di atas rambutnya. Bahkan sebelum ini semua mulai, bahkan saat aku belum berani mengaku. Raelin menangis dalam diam, memeluknya lebih kuat seperti mencoba menghentikan waktu. Mereka berdiri di bawah hujan salju, dua hati yang akhirnya saling mengakui, tepat sebelum dipisahkan oleh kewajiban yang tak bisa mereka hindari. Malam itu, cinta mereka resmi terucap. Namun bersamaan dengan itu, babak paling menyakitkan baru akan dimulai. Janji untuk menunggu terdengar indah, tetapi 2 tahun bisa mengubah segalanya. Dan di antara jutaan bintang di langit, mereka hanya bisa berharap cintanya tetap utuh saat waktu berputar lebih panjang dari yang sanggup mereka bayangkan. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang Raelin inginkan. Gerbang pelatihan militer dipenuhi kamera, wartawan, fan yang membawa banner, dan suara tangis yang pecah di berbagai sudut. Salju turun tipis namun tidak seputih hati Raelin pagi itu. Ia berdiri di antara kerumunan, menggenggam gantungan bintang kecil yang pernah Seojin kembalikan padanya. Tangannya dingin, tidak hanya karena cuaca, tetapi karena ketakutan yang tak bisa ia redam sejak malam kabar itu datang. Ia ingin tersenyum, tapi bibirnya gemetar seperti tali yang hampir putus menahan beban emosinya. Seojin muncul dengan seragam militer dasar, rambutnya kini pendek hampir botak, wajahnya tampak lebih tegas namun matanya menyimpan ribuan keraguan. Sorakan fans terdengar heboh, memanggil namanya berulang-ulang. Namun tatapan Seojin hanya mencari satu orang, Raelin. Begitu mata mereka bertemu, suara di sekeliling seolah hilang. Dunia menyempit hanya untuk mereka berdua, seakan waktu pun memberi ruang bagi perpisahan yang begitu sakit untuk disaksikan. Raelin mencoba tersenyum, memaksakan kepercayaan diri yang tidak ia miliki. Seojin melangkah, mendekat, mengabaikan kamera yang menyorot tajam. Ia berdiri tepat di depan Raelin, mengangkat wajah gadis itu dengan lembut. "Jangan menangis," katanya pelan, padahal matanya sendiri mulai berkaca. Raelin menunduk, bukan karena lemah, tetapi karena ia takut jika melihat lebih lama, ia tidak akan sanggup melepaskannya pergi. "Aku akan menunggu," ucap Raelin dengan suara lirih, ragu apakah itu janji atau doa yang ia paksakan pada dirinya sendiri. Seojin memeluknya erat, seolah ingin menyerap setiap detik terakhir kebersamaan. Ia mengecup puncak kepala Raelin, sebuah ciuman sederhana namun mengirimkan luka manis yang tidak akan sembuh dalam waktu singkat. 2 tahun, aku akan kembali untukmu. Jangan jatuh cinta pada orang lain saat aku pergi, ucapnya setengah bercanda namun penuh harap. Raelin tersenyum dengan air mata mengalir deras. Kalau aku harus jatuh cinta lagi, ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, aku ingin tetap pada orang yang sama, kamu. Namun waktu tidak bisa berhenti hanya karena dua hati meminta belas kasih. Pengumuman masuk barisan terdengar, memaksa Seojin untuk melepaskan pelan pelukan itu. Jari-jari mereka terlepas perlahan seperti garis takdir yang dipaksa renggang. Raelin meraih tangan Seojin untuk terakhir kalinya, menempatkan gantungan bintang kecil ke telapak tangannya. "Bawalah ini, agar kau selalu ingat pulang," bisiknya. Seojin menggenggam benda kecil itu seolah itu adalah jantungnya sendiri. Ia menjauh, berjalan menuju gerbang militer yang tampak seperti pintu menuju dunia lain, dunia tanpa Raelin. Kamera mengabadikan momen itu, para fan melambai, namun Seojin hanya melihat ke belakang sekali lagi, memberi senyum kecil yang hancur di dalam. Raelin berdiri tanpa suara, air matanya jatuh tanpa ia peduli dilihat banyak orang. Saat gerbang itu tertutup perlahan, hati Raelin seakan ikut tertutup bersama. Cinta mereka tidak berakhir, namun kini harus bertarung melawan jarak dan waktu yang panjang. Ketika Seojin menghilang di balik barisan tentara, Raelin menyadari ini baru awal dari perjuangan. Janji telah diucap, namun kenyataan akan menguji seberapa kuat dua hati bisa bertahan tanpa saling menggenggam. Ia berdiri lama di depan gerbang, menunggu salju berhenti, meski ia tahu badai terbesar baru akan datang nanti. Hari-hari pertama tanpa Seojin adalah seperti bangun di pagi hari tanpa cahaya matahari. Raelin masih sering memandangi handphonenya, menunggu pesan singkat, menunggu kabar, menunggu suara yang dulu bisa ia dengar kapan saja. Surat-surat pertama dari Seojin datang sepekan setelah ia masuk pelatihan. Tulisannya rapi, penuh semangat, selalu menanyakan apakah Raelin sudah makan dan apakah ia tetap bermain musik. Raelin membaca setiap kalimat sambil menahan napas, meresapi setiap huruf seolah itu adalah bentuk kehadiran Seojin yang paling nyata.
Namun semakin hari, surat datang semakin jarang, digantikan jarak, waktu, dan kesibukan yang tidak bisa mereka ubah. Sementara itu, dunia tidak ikut menunggu. Kampus berjalan seperti biasa, langit tetap berganti dari pagi ke malam, dan Raelin harus belajar hidup dengan satu ruang kosong di hatinya. Ia mencoba sibuk, menulis melodi, tampil di acara kampus, mengisi waktu dengan teman-temannya. Tapi tak peduli seberapa keras ia berusaha, ada bagian di dirinya yang selalu kembali pada satu nama, satu suara, satu pelukan yang tak bisa ia sentuh lagi. Malam-malamnya dipenuhi rindu yang menggigit, membuatnya menatap langit dan bertanya apakah Seojin juga merasakan hal yang sama di barak yang jauh di sana. Hari libur pertama Seojin datang, mereka melakukan video call singkat. Seojin terlihat lebih kurus, kulitnya lebih gelap karena latihan di luar ruangan. Raelin tersenyum, menahan air mata, berkata ia bangga dan akan terus menunggu. Namun di balik senyum itu, Seojin terlihat lelah, sangat lelah. Mereka hanya berbicara 20 menit sebelum waktu izin habis. Ketika layar ponsel kembali gelap, Raelin merasa seolah ia baru kehilangan pria itu untuk kedua kalinya. Bulan berganti, rumor mulai muncul perlahan dari media dan forum fans online. Ada kabar bahwa Seojin sering terlihat bersama seorang rekrutan wanita bernama Kang Jeon, mantan atlet yang kini menjadi perhatian karena kecantikannya di barak militer. Foto samar yang menunjukkan mereka tertawa bersama menyebar cepat, seperti jarum yang menusuk jantung Raelin tanpa ampun. Raelin berusaha percaya, mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan dirinya bahwa Seojin tidak akan mengkhianati janji. Namun malam-malam berikutnya terasa lebih sunyi, lebih berat, seperti ada jarak yang makin membentang di antara mereka. Surat dari Seojin semakin jarang, dan pesan Raelin sering dibiarkan tanpa balasan berhari-hari. Raelin mencoba mengerti, pelatihan militer tidak mudah, waktunya terbatas, mungkin ia terlalu lelah untuk mengetik. Tapi ketidaktahuan adalah hal yang paling kejam, karena ia mengisi kekosongan itu dengan bayangan dan kemungkinan yang semakin menyakitkan. Hatinya terus bertanya, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan 2 tahun yang terasa seperti selamanya. Pada suatu malam, Raelin duduk di kamar domnya dengan gitar di pangkuan. Ia membuat lagu tentang rindu yang tidak menemukan rumahnya, tentang seseorang yang pergi dan meninggalkan ruang kosong tanpa janji pasti kapan kembali. Tangannya bergetar saat ia memetik senar pertama. Di bawah cahaya lampu meja, air matanya jatuh satu persatu, membasahi partitur yang ia tulis dari hatinya yang mulai retak. Lagu itu bukan hanya untuk Seojin, tapi untuk dirinya sendiri, untuk cinta yang mulai terasa seperti menunggu pintu yang tidak pernah terbuka. Waktu tidak memberi belas kasihan. Hari berganti bulan, dan jarak bukan lagi hanya tentang kilometer, tapi tentang kepercayaan yang mulai melemah. Raelin masih menunggu, masih mencintai, tapi ia mulai takut. Takut jika suatu hari ketika Seojin kembali, mereka bukan lagi dua orang yang sama seperti saat berdiri di bawah salju hari perpisahan itu. Takut jika cinta yang mereka jaga selama ini, perlahan memudar sebelum sempat dipertahankan. 2 minggu berlalu tanpa satu pun kabar dari Seojin. Tidak ada balasan pesan, tidak ada surat, bahkan tidak ada tanda ia masih melihat dunia di luar barak pelatihan. Raelin mencoba tetap sabar, menenangkan diri dengan alasan yang ia buat sendiri, mungkin pelatihan semakin berat, mungkin ponsel disita, mungkin Seojin sedang fokus bertahan. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin hatinya terasa kosong seperti kamar tanpa furnitur. Rindu berubah menjadi keresahan, dan keresahan lama-lama menjadi luka yang terbuka setiap kali ia memeriksa ponselnya dan tetap tidak ada pesan yang masuk. Suatu sore, Raelin duduk di ruang tunggu perpustakaan kampus dengan mata lelah. Ia tak lagi bisa fokus belajar, pikirannya terus kembali pada Seojin yang entah di mana dan sedang apa. Saat itu, seorang pria meletakkan sekaleng kopi dingin di meja di depannya. "Kau terlihat butuh ini," ucapnya dengan ramah. Raelin mendongak, Park Yohan, senior jurusan musik, terkenal bertalenta dan penuh perhatian. Ia pernah satu panggung dengan Raelin dalam acara kampus, tapi baru kali itu mereka benar-benar berbicara. Senyum Yohan hangat dan tidak terburu-buru, seolah memahami bahwa Raelin butuh seseorang untuk mendengar, bukan menilai. Percakapan kecil itu menjadi awal interaksi yang lebih sering terjadi. Yohan bukan Seojin, dan itu justru membuatnya terasa seperti kehadiran baru yang tidak menuntut apa-apa. Ia tidak bertanya kenapa Raelin terlihat sedih, tidak memaksa Raelin.
Bercerita tentang rasa rindunya, ia hanya duduk menemani, memainkan piano pelan saat Raelin diam, atau menawarinya makan ketika ia lupa menjaga dirinya sendiri. Kebersamaan yang awalnya sederhana perlahan berubah menjadi tempat Raelin beristirahat ketika hatinya terlalu lelah menangis dalam kesunyian. Namun rasa bersalah selalu mengikuti. Setiap kali Johan menatapnya terlalu lama, hati Raelin berbisik bahwa seharusnya perhatian itu milik Seojin. Bahwa ia tetap harus bertahan pada janji yang pernah ia ucapkan di gerbang militer. Tapi bagaimana jika janji itu hanya dipenuhi oleh satu pihak? Bagaimana jika cinta bukan lagi tentang menunggu, tapi tentang berada di dua dunia yang tak lagi bertemu? Pertanyaan itu menekan Raelin setiap malam, membuatnya merasa seperti seseorang yang berdiri di tengah jembatan rapuh dan tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Suatu malam, saat latihan musik kampus selesai, Johan mengajak Raelin melihat lampu kota dari jembatan pinggir Sungai Han. Angin dingin meniup rambutnya, dan Raelin menatap gemerlap air yang memantulkan cahaya kota. Johan berdiri di sampingnya, diam cukup lama sebelum akhirnya berucap lirih, "Aku tidak tahu apa yang kau simpan di hatimu. Tapi aku ingin kau tahu, kau tidak harus menanggungnya sendirian." Kata-kata itu sederhana, namun dalam. Raelin menangis, bukan karena Johan, tapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang menawarkan bahu tanpa meminta imbalan apapun. Beberapa hari kemudian, sebuah surat akhirnya tiba. Tinta pada kertasnya sedikit pudar, tulisan Seojin tampak goyah, memberitahu bahwa ia terluka saat latihan dan ponselnya disita selama masa pemulihan. Ia meminta maaf karena tidak memberi kabar, mengatakan ia merindukan Raelin setiap malam, dan berjanji akan menghubunginya segera begitu ia bisa. Namun anehnya, surat itu tidak membuat Raelin lega. Justru menciptakan benturan perasaan yang tak terhindarkan, antara cinta yang sudah ada jauh sebelum Johan datang, dan kenyamanan yang diberikan Johan saat Seojin tak bisa hadir. Raelin menggenggam surat itu lama, menahan tangis yang terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya rindu, tapi juga kebingungan. Di satu sisi, hatinya masih dimiliki Seojin. Tapi di sisi lain, ia mulai takut bahwa kehangatan yang ia temukan pada Johan bukan hanya pelarian. Mungkin itu awal dari perasaan baru yang tidak pernah ia minta untuk datang. Dan malam itu, Raelin mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah sebuah janji harus tetap dipertahankan jika hati mulai mencari arah lain? Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut merasakan kepedihan yang Hana simpan selama 2 tahun kepergian Jihun. Setiap tetes air yang jatuh di jendela kamarnya adalah detak waktu yang mengingatkan betapa lamanya ia menunggu. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan desain interior, berusaha menempuh hari-hari dengan senyum yang tak selalu berhasil ia pertahankan. Namun setiap keheningan, setiap malam tak berbintang, kembali membawanya pada satu nama yang tak pernah hilang, Jihun. Di sisi lain, Jihun duduk di atas ranjang baraknya dengan tangan kiri yang mulai membaik. Namun bekas lukanya masih membara, bukan hanya pada kulit, tapi juga di dalam jiwanya. Ketika ia memegang pensil untuk menulis surat, tangannya bergetar, entah karena rasa sakit fisik atau luka batin yang jauh lebih dalam. Ia menulis dengan perlahan, kata-kata mengalir seperti darah yang selama ini tertahan. "Aku merindukanmu. Aku ingin pulang, tapi aku takut kau sudah tidak di sana." Hana setiap malam mengecek pesan masuk seperti ritual yang tak pernah dilewatkan. Ia bahkan menyimpan semua foto mereka berdua dalam sebuah kotak kayu kecil, kotak kenangan yang tak pernah ia buka sepenuhnya, karena rasa sakitnya masih terlalu kuat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memberanikan diri membukanya lagi. Senyumnya pecah pelan saat melihat foto mereka berdua di Taman Han River, hari terakhir sebelum Jihun berangkat wamil. Senyum itu bertahan hanya semenit, lalu berubah menjadi isak pelan. Suatu hari, Hana menerima undangan reuni komunitas sekolah di mana ia bertemu banyak teman lama. Di sana, di antara tawa yang terasa asing baginya, Hana melihat Seon-woo, sahabat Jihun di militer. Wajahnya menegang ketika mereka bertatap mata. Seon-woo mendekat dengan langkah berat, menatap Hana dengan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. "Aku harus memberitahumu sesuatu," ucapnya, dan seketika dunia Hana kembali retak. Surat yang Jihun tulis, yang seharusnya sampai ke tangan Hana, ternyata tersangkut bersama barang-barang yang belum diurus sejak kejadian operasi militer itu. Seon-woo mengeluarkannya pelan, surat yang kusut namun masih tercium aroma tinta yang belum lama kering. Tangan Hana gemetar saat meraihnya, seolah kertas tipis itu lebih berat dari seluruh beban hidupnya.
Dia menulis ini saat belum yakin bisa kembali dalam waktu dekat, kata Seon Woo lirih. Dia masih memikirkanmu, setiap hari. Hana membaca surat itu dengan dada sesak. Kata-kata Ji-hun seperti suara yang selama ini ia tunggu, aku takut kau lupa. Aku takut kau menemukan orang lain. Tapi aku tetap menulis ini, karena aku lebih takut diam dan tak pernah mencoba. Air mata Hana jatuh tak tertahan. Kini, penantian selama 2 tahun terasa kembali bernyawa. Ada getaran harapan kecil, seperti cahaya tipis di ujung lorong panjang bernama kehilangan. Namun ketika surat selesai ia baca, dada Hana justru dipenuhi rasa takut baru. Haruskah ia terus menunggu? Haruskah ia membiarkan hatinya kembali terluka? Di tengah kebimbangan itu, ia membuat keputusan besar, ia akan pergi ke tempat Ji-hun bertugas. Ia akan menemuinya langsung, tak ingin lagi hidup dalam penyesalan. Dengan langkah tegar meski hatinya rapuh, Hana menutup surat itu, menggenggamnya di dada. Di luar sana, hujan mulai berhenti, seolah menandai awal dari babak takdir berikutnya. Salju turun ringan di pangkalan militer, menutupi tanah dengan putih yang hening. Hana berdiri di depan gerbang dengan napas yang berembun, jemari menggenggam surat Ji-hun erat seperti satu-satunya kekuatan yang menahannya agar tidak runtuh. Setelah perjalanan panjang dari Seoul, ia berdiri di sini, di tempat yang selama ini hanya ia bayangkan dalam mimpi dan kerinduan. Dadanya berdegup bukan karena udara dingin, tapi karena satu nama yang sebentar lagi akan ia lihat kembali. Ji-hun berjalan terlatih keluar dari markas setelah diizinkan meninggalkan latihan sore. Bekas luka di bahunya masih terlihat jelas, tapi langkahnya kini lebih ringan dibanding beberapa bulan lalu. Ia tak menyangka hari itu adalah hari yang lain dari biasanya, sampai ia melihat sosok perempuan berdiri di antara putih salju, memandangnya dengan mata yang pernah dan masih selalu menjadi rumahnya. Ji-hun berhenti. Dunia seakan berhenti. Hana, suaranya parau, seperti kata yang telah ia simpan terlalu lama. Hana tidak berkata apa-apa, ia hanya melangkah mendekat, air matanya jatuh tanpa suara. 2 tahun penantian, 1000 malam gelisah, puluhan pesan yang tak pernah terkirim, semuanya runtuh dalam jarak 3 langkah. Ketika mereka akhirnya berdiri begitu dekat, tak ada kata yang cukup. Hanya lirih napas yang saling bertemu di udara dingin. Aku mendapat suratmu, ucap Hana pelan, meski suaranya bergetar. Ji-hun menunduk, rasa bersalah kembali menusuk. Aku takut kamu tidak menunggu, bisiknya. Hana tersenyum, bukan senyum tenang, tapi senyum retak yang dibangun dari luka. Aku takut kamu tidak kembali. Kalimat itu membuat Ji-hun menutup mata, menelan semua air mata yang hampir jatuh. Mereka sama-sama takut, kehilangan, dan justru rasa takut itu yang menjaga cinta tetap hidup. Ji-hun meraih tangan Hana dengan hati-hati, seolah ia takut sentuhannya membuat wanita itu hilang seperti mimpi buruk yang berakhir sebelum fajar. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu sebaik dulu, katanya jujur, suaranya rapuh namun nyata. Aku sudah bukan orang yang sama lagi. Hana menggenggam lebih erat, menatapnya seolah ia memegang seseorang yang hampir tenggelam. Aku tidak ingin laki-laki yang dulu. Aku ingin kamu, yang sekarang, yang pernah hancur, yang masih berusaha berdiri. Hening kembali jatuh, namun kali ini adalah hening yang hangat. Ji-hun menarik Hana ke dalam pelukan. Bukan pelukan yang sempurna, bahunya masih sakit, tubuhnya masih lelah, tetapi itulah pelukan paling nyata yang pernah mereka bagi. Tidak ada janji besar, tidak ada kata selamanya. Hanya 2 hati yang pernah patah dan kini belajar menyusun ulang bentuknya. Ketika mereka berjalan keluar dari pangkalan, salju berhenti turun seolah langit membuka jalan bagi mereka. Masa depan masih gelap, penuh kemungkinan, penuh ragu dan harapan. Tapi mereka melangkah bersama, bukan lagi menunggu waktu menghapus atau menyembuhkan, melainkan memilih bertahan di tengah ketidaksempurnaan. Karena cinta sejati bukan tentang menunggu tanpa luka, tapi kembali memegang tangan yang sama meski hati pernah retak. Dan di bawah langit musim dingin itu, cinta Hana dan Ji-hun mulai lagi, bukan sebagai cerita yang sempurna, tapi sebagai cerita yang hidup.